Baik, kami dari kelompok 3 kelas eklesiologi akan memaparkan terkait Ziolas mengenai komunio yang satu dan yang banyak. Dan di sini ada anggota kelompok kami. Alur presentasi kami terdiri dari 6 hal. Yang pertama, mengenai pendahuluan, memuat terkait latar belakang atau siapa itu Ziolas, kemudian ontologi person atau ontologi kepribadian, kemudian kepribadian yang eklesial, kemudian komunio eklesia, struktur komunio, analisis kelompok, dan kesimpulan. John Deci Ziolas, ia merupakan seorang tokoh teolog dari aliran gereja ortodoks yang memberikan gagasannya terhadap eklesiologi sebagai pusat perhatian utama. Dalam hal tersebut, jika kita telah secara mendalam mengenai gagasan pemikiran yang dimiliki oleh Ziolas, kita akan menduga bahwa gagasan pemikiran yang dimiliki oleh Ziolas hampir mirip dengan gagasan yang telah diberikan oleh Ratzinger. Hal tersebut dapat terlihat dari salah satu pemikirannya mengenai komune. Akan tetapi, meskipun dalam salah satu gagasan dari pemikiran Ziolas menunjukkan adanya kesamaan dalam hal tersebut, pemikiran dari Ziolas masih dapat dikatakan berbeda dengan Ratzinger. Hal itu dikarenakan dalam pemikirannya Ziolas, ia lebih menegaskan kepada Ekaristi sebagai pusat perhatian yang menjadi inti dari pemikirannya. Hal itu dikarenakan, menurut Ziolas, Ekaristi merupakan sebuah sakramen yang menjamin keutuhan bagi setiap persekutuan. Dalam hal ini, latar belakang dari munculnya pemikiran Ziolas terlahir dari tujuan yang ia miliki, yaitu untuk menyelaraskan berbagai komune, yakni gereja, menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam Ekaristi. Oke, baik, kita akan membahas terkait kepribadian Trinitarian. Jika seseorang memahami postulat Trinitarian yang satu substansi 3 pribadi, berarti Tuhan pada mulanya dalam pengertian ontologis adalah satu Tuhan dan hanya kemudian ada sebagai 3 pribadi. Maka prinsip ontologis dewa ditempatkan pada tingkat substansi dan seseorang masih tetap terjerat dalam ontologi monistik. Identifikasi Trinitarian dari hipotesis dan pribadi yang dilakukan oleh Kapadokian menerobos ontologi ini. Identifikasi ini menegaskan bahwa keberadaan Tuhan bertepatan dengan kepribadian Tuhan. Inilah makna pernyataan bahwa Allah Bapa bukan hanya sumber, tetapi juga pribadi, penyebab, Putra dan Roh. Wujud Allah Tritunggal adalah hasil dari kebebasan pribadi Tuhan. Dan Tuhan ada karena Dia tidak bisa tidak ada. Justru sebaliknya, Allah Bapa terus-menerus meneguhkan aktivitas hayat yang ilahi. Ziolas bersikeras pada monarki Bapa. Persekutuan Trinitarian dihipotesiskan melalui karakter gembira Bapa, yang adalah Bapa, Putra, dan Roh. Dan demikian juga persekutuan Trinitarian. Tanpa monarki Bapa, kesatuan persekutuan Trinitarian akan hilang, kecuali seseorang mengambil jalan lain dalam satu substansi ilahi. Dengan demikian menyerahkan bagaimanapun prioritas kesatuan Tuhan, karena pribadi hanya dapat ada dalam persekutuan dan mengandaikan yang satu, maka persekutuan tidak pernah ada tanpa yang satu, konsep hierarki. Dengan menekankan bahwa Bapa adalah kritik pribadi Putra dan Roh, Ziolas telah menggarisi bawah asimetri dalam persekutuan Trinitarian terlepas dari preferensinya pada titik tolak doksologis refleksi Trinitarian yang menurutnya 3 pribadi Tritunggal tampak sama dalam kehormatan dan ditempatkan satu di samping yang lain
tanpa perbedaan hierarkis. Sangat mudah untuk memahami mengapa hanya Bapa yang disebut sebagai asal dari Putra dan Roh. Sifat kepribadian manusia menurut Giziolus. Manusia tidak hanya bisa dipahami sebagai tubuh yang hidup saja, atau memiliki kesadaran saja. Lebih jauh lagi kita melihat manusia tersebut tidak hanya bisa dipahami dari keadaan luar dirinya saja, tetapi juga dari watak-wataknya, dari segala hal yang ada di dalam dirinya manusia tersebut, yang menyokong atau mendukung manusia itu sendiri. Contohnya adalah manusia tidak hanya bisa dipahami sebagai tubuh saja, melainkan manusia secara pribadi dan individu yang memiliki tubuh dan kesadaran. Pemahaman ini bukan hanya dari segi antropologi atau sudut pandang kesejarahan manusia atau asal-usul manusia, tapi juga dari sudut pandang kristologi dan eklesiologinya. Pada pemahaman mengenai pribadi juga memahami manusia ada sebagai makhluk yang dimana juga setiap manusia memiliki kebutuhan. Pada saat yang sama, manusia juga memberikan penegasan pada keberbedaan antar diri masing-masing, sehingga antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda, sehingga menyebabkan pada kematian. Kebutuhan dan keterpisahan ini muncul disebabkan oleh karena manusia dipahami yang ada dalam ruang dan waktu pada sebuah media ataupun tempat. Individu bukan saja entitas situasional, melainkan relasional yang terbuka. Maksudnya adalah bahwa manusia ini sendiri tidak hanya bergerak secara pribadi. Manusia tidak hanya hidup sebagai seorang pribadi saja atau entitas substansial, melainkan manusia hidup di dalam relasi-relasi yang terbuka, atau mereka memiliki relasi-relasi saling terhubung dalam sebuah komunal atau komuni. Kemudian menurut Giziolus, kepribadian manusia itu imago Dei, artinya hadir dengan cara yang tidak terganggu. Mereka memiliki kesadaran atas rahmat mereka yang membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang tidak menghentikan keberadaan mereka sebagai makhluk tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian kepribadian eklesial. Bagi Giziolus, gereja adalah tubuh Kristus. Di dalam gerejalah manusia menjadi pribadi melalui baptisan dan dapat hidup sebagai pribadi melalui ekaristi. Bagian yang pertama yaitu Kristus, pribadi dan komuni. Kodrat Kristus menurut Giziolus berdasar pada hubungan antara anak dan Bapa dan Roh Kudus di dalam Trinitas, juga merupakan kata yang menjelma sebagai pribadi ilahi. Giziolus berpandangan bahwa Kristus lahir dari seorang perawan yang kepribadian dan kodratnya tidak dapat diturunkan melalui prokreasi biologis. Dia adalah pribadi yang identitasnya dibentuk oleh hubungan rangkap dua, yaitu melalui hubungannya antara putra dan bapa dan kepala dengan tubuhnya. Putra tidak berdiri sendiri, melainkan ada dalam hubungannya dengan Bapa dan Roh Kudus, yaitu putra berinkarnasi. Baik dalam pemahaman akan diri Yesus sendiri maupun dalam kristologi gereja mula-mula, Kristus adalah kepribadian korporat yang menggabungkan banyak orang ke dalam dirinya sendiri. Keyakinan dasar Giziolus adalah bahwa kepribadian manusia bukan berasal dari dunia ini, melainkan adalah dari ilahi. Sifat khas dari hubungan antara Kristus dan individu sangat menentukan dalam hubungan antara pribadi dan komunitas di gereja. Banyak orang yang disatukan dalam Kristus dengan demikian dibentuk, tidak hanya dalam kesatuan mereka, tetapi juga dalam masing-masing kepribadiannya oleh hubungan yang sama antara putra dan bapa. Setiap orang yang ada di dalam Kristus memperoleh kepribadiannya yang khusus melalui satu hubungan Kristus seperti anak dengan bapa. Kepribadian manusia identik dengan kepribadian ilahi, meskipun tidak dalam dan dari dirinya sendiri, melainkan melalui kesatuan Trinitas. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian baptisan.
Kristus diaktualisasikan dalam pribadi setiap manusia. Bagi Zizioles, tempatnya adalah di dalam gereja. Seseorang masuk ke dalam persekutuan gerejawi, dan dengan demikian ia menjadi pribadi melalui baptisan. Manusia tidak hanya dibentuk menjadi pribadi-pribadi dengan cara yang sama seperti Kristus. Sebaliknya, baptisan adalah aplikasi dari hubungan yang sangat berbakti antara Bapa dan Putra. Penerimaan yang terjadi di dalam Kristus diberikan kepada mereka dalam baptisan. Setiap pribadi adalah Kristus yang utuh, meskipun bukan Kristus sebagai individu, melainkan sebagai pribadi yang korporat. Baptisan pada dasarnya adalah baptisan roh. Zizioles mengikuti perjanjian baru dalam memahami roh sebagai karunia eskatologi, yaitu terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. Sama seperti roh membentuk Kristus, demikian juga roh dalam baptisan membentuk kepribadian setiap manusia sebagai realitas eskatologis. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam poin kebenaran. Menurut Zizioles, kebenaran adalah keselamatan dan keselamatan adalah kebenaran, dan keduanya adalah anak Allah dan persekutuan dengan Dia. Zizioles memahami bahwa Kristus adalah sebagai kebenaran, yaitu pribadi yang menjelma identik dengan pribadi kedua dari Trinitas. Dengan demikian, Dia adalah Kristus. Bagaimanapun bukanlah kategori rasional melainkan pribadi kebenaran, karena Dia mewakili kehendak Allah. Tak henti-hentinya cinta kasih Allah yang luar biasa yang bermaksud untuk memimpin makhluk ciptaan ke dalam persekutuannya. Kebenaran Kristus melampaui pikiran dan hanya dapat diakses melalui peristiwa persekutuan. Kristus adalah kebenaran karena di dalam roh Ia ada sebagai persekutuan yang merangkul manusia. Zizioles menggambarkan persekutuan antara Allah dan manusia itu sebagai cinta. Bagi Zizioles, cinta adalah penyatuan tanpa pemisahan dengan Tuhan. Kita akan masuk kepada Ekaristi dan Komuni. Ekaristi dalam gereja Katolik adalah perayaan misa. Liturgi Ekaristi juga digunakan untuk menyebut roti dan anggur yang telah substansinya diubah berdasarkan ajaran Katolik menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan hal ini dianut dari perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sedangkan komuni ialah koinonia yang berarti persekutuan atau persaudaraan yang digunakan sedemikian rupa untuk hubungan umat Kristen. Merayakan Ekaristi merupakan hak satu dengan yang lain, hanya karena persatuan persekutuan yang bisa dikatakan gereja. Rasul Paulus mengatakan bahwa gereja adalah jemaat yang berkumpul dan melakukan Ekaristi, mendengarkan sabda dan memecah-mecah roti. Saat perjamuan, kita telah menerima Kristus. Dalam Ekaristi ini, yang menjadi penyatu diri kita dengan Kristus. Karena pada saat Ekaristi, kita menerima berkat atau kasih karunia, haruslah mampu menerima teman kita yang berada di samping kita. Karena pada dasarnya, orang yang hidup bersama Kristus atau yang hidup di dalam Kristus harus mampu memberikan kasihnya kepada teman sesamanya. Dan atas berkat dan kasih karunia Kristus, sudah harus mengambil bagian dalam kegiatan kegerejaan. Kegiatan komuni pertama dilaksanakan oleh gereja pada saat perayaan tubuh dan darah. Zizilius juga menjelaskan secara gamblang bahwa dalam Ekaristi ada dua bentuk gereja yang menjadi gambar dari Ekaristi. Serta hal yang paling penting untuk dipahami ialah gereja lokal dan gereja universal. Menurut Zizilius, gereja universal merupakan suatu bentuk dari Ekaristi, yang dimana dalam setiap perayaan, Ekaristi dapat dirayakan pada semua gereja. Baik, saya akan menjelaskan tentang komuni dan komuni-komuni. Hal yang melatar belakangi gagasan dari Zizioles yang memberikan istilah komuni dan komuni ialah karena hal ini berkaitan erat dengan Ekaristi yang dipahami olehnya. Alasan dari hal tersebut ialah karena Ekaristi merupakan yang satu, yaitu Kristus, dari yang banyak, yaitu gereja sebagai identitas. Dalam hal ini, Zizioles juga memberikan suatu penggambaran melalui gereja Katolik sebagai tolak ukur utama, serta perhatian dalam gagasannya.
Jika ditelaah secara mendalam, alasan mengapa Ziolas menjadikan gereja Katolik sebagai tolak ukur utama ialah karena ia merupakan seorang teolog dari gereja Ortodoks yang memegang prinsip-prinsip Katolik. Selain daripada itu, Ziolas juga menjelaskan secara gamblang bahwa dalam Ekaristi ada dua bentuk gereja yang menjadi gambaran dari Ekaristi, serta hal yang paling penting untuk dipahami, yaitu gereja lokal dan gereja universal. Menurut Ziolas, gereja universal merupakan suatu bentuk identitas dari Ekaristi, yang dimana dalam setiap perayaan, Ekaristi dapat dirayakan pada semua gereja. Sedangkan gereja lokal, menurut Ziolas, didefinisikan sebagai bentuk dari keseluruhan gereja yang ditinjau melalui suatu peristiwa empatik. Dalam hal ini, menurut Ziolas, gereja lokal memiliki hubungan yang erat dengan dialektika yang satu dengan yang banyak. Maksud dari hal tersebut ialah karena gereja lokal merupakan suatu bentuk dari keseluruhan yang dapat dikatakan secara garis besar, ia merupakan sebuah cerminan dari Ekaristi itu sendiri. Baik, kita masuk di bagian 4, yaitu struktur persekutuan. Di bagian ini ada bagian-bagian fundamental yang patut untuk kita pahami. Yang pertama, ada institusi dan perayaan. Menurut Ziolas, tugas dan fungsi-fungsi gereja itu tidak cukup menjadi dasar fundamental dari keberadaan gereja itu sendiri, tetapi dasar fundamental yang tidak kalah penting bagi Ziolas adalah keberadaan dari umat itu. Nah, ketika kita berbicara tentang gereja sebagai yang institusi, maka kita sedang memandang gereja sebagai suatu lembaga atau kesatuan. Nah, di poin yang pertama, yaitu struktur gerejawi menurut Ziolas didasarkan pada pemerintahan Allah yang tidak lain menganggap para pelayan atau pemegang jabatan gerejawi sebagai pemerintahan Allah yang konkret di dalam tubuh gereja. Ziolas memandang bahwa gereja atau umat Allah ini sebagai komunitas yang berbeda dengan komunitas lainnya, karena seseorang harus ada terlebih dahulu untuk menjadi pelayan dan kemudian karya itu diteruskan oleh orang-orang yang terpilih, yang dalam hal ini tidak lain mendasarkan pada peran Yesus yang telah terlebih dahulu melayani manusia. Ziolas menekankan eksistensi para pelayan gereja atau yang kita sebut sebagai pelayan pemegang jabatan gerejawi sebagai umat yang terpilih untuk menjadi rekan kerja Allah yang nyata di dalam tubuh gereja. Nah, dengan makna ini bukan artinya bahwa umat yang tidak memiliki jabatan khusus itu tidak memiliki peran sebagai rekan kerja Allah. Hanya saja jabatan gerejawi ini akan berkaitan dengan tugas-tugas khusus yang harus dilakukan untuk kehidupan bergereja. Nah, kemudian Ziolas memahami bahwa perayaan Ekaristi dan juga liturgi menjadi realitas yang identik di dalam jemaat. Nah, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu dengan mendasar pada apa yang tertulis dalam Wahyu 4 ayat 2 sampai dengan 6. Di dalam pemerintahan Kristus, Kristus dikelilingi oleh para rasul. Nah, begitulah kira-kira analogi dari pemerintahan gereja, bahwa Kristus itu dikelilingi oleh para rasul yang secara nyata terwujud dalam keberadaan para pelayan pemegang jabatan gerejawi. Yang kemudian, dalam kaitannya dengan Ekaristi, tahta Allah di dalam gereja ditempati oleh seorang uskup yang dikelilingi oleh penatua dan diakon yang membantu dengan umat yang menghadap pada tahta Allah itu. Model ini dipakai oleh banyak gereja-gereja lokal yang sebenarnya ini bukan menandakan adanya pembeda antara para pelayan pemegang jabatan dengan umat biasa, tetapi dalam keberadaan uskup yang membantu umat untuk menata batin itu didasarkan juga pada realitas Kristus yang pada saat yang sama mempersatukan setiap orang yang ada di dalam gereja. Nah, Ekaristi ini menjadi hal yang penting karena memang dimaknai sebagai perayaan historis dari pemerintahan Allah di masa Yesus di dunia, sehingga struktur dari gereja itu sendiri disesuaikan dengan pemerintahan Allah pada masa itu. Dalam hal jabatan gerejawi, menurut Ziolas sebenarnya esensi dari adanya penatua maupun diakon ini hanya merupakan elemen esensial dari suatu komunitas yang menggunakan tipologi atau teologi sebagai dasar fundamental dari keberadaan gereja itu. Yang berikutnya ialah uskup. Di bagian ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penabisan dari perspektif komunitas.
penabisan menghubungkan antara uskup dengan komunitas, sehingga secara mendalam dan esensial, dengan status barunya itu, seseorang tidak berdiri secara sendiri, tapi dia menjadi entitas relasional. Pada pemahaman Sisiolas, dia memahami bahwa penabisan itu dari perspektif komunitas. Artinya, penabisan menghubungkan antara uskup yang ditabiskan dengan komunitas secara mendalam dan esensial. Dengan status barunya itu, seseorang tidak lagi berdiri sendiri, tapi dia menjadi entitas relasional. Menjadi uskup pada dasarnya ditentukan oleh kongregasi. Materi roh yang dianugerahkan dalam penabisan itu tidak dapat eksis di luar hubungan dengan jemaat. Yang kedua, ketua komunitas harus dipandang sebagai gambar Kristus berdasarkan fakta bahwa ia melakukan apa yang kepala Kristus sendiri lakukan. Identifikasi gereja dengan Kristus merupakan dasar dari pemahaman Sisiolas tentang jabatan dari uskup. Ketua komunitas atau uskup harus dipandang sebagai gambar Kristus berdasarkan fakta bahwa ia melakukan apa yang kepala Kristus sendiri lakukan. Sama seperti Kristus, bukanlah seorang individu, melainkan pribadi yang menggabungkan banyak orang ke dalam dirinya sendiri. Demikian juga uskup yang harus bertindak seperti Yesus. Hanya dengan demikian dapat muncul identitas antara Kristus dan gereja yang melaluinya gereja dibentuk. Dan yang ketiga, gereja bersifat episkoposentrik karena kehadiran Kristus di dalam gereja dan katolisitas gereja dimediasi melalui uskup. Jadi, artinya uskuplah yang menjadi mediasi antara Tuhan dengan jemaat. Komunitas hanya bisa ada jika ada orang yang benar-benar membentuk berbagai yang banyak itu ke dalam satu komunitas. Nah, dalam hal ini uskuplah yang membentuk banyak itu menjadi satu komunitas. Di sini menjadi jelas bahwa uskup tidak hanya memasukkan banyak orang ke dalam Kristus dan dengan demikian mempersatukan mereka, tetapi di sini juga sekaligus membedakan mereka yang dipersatukan itu dengan mendistribusikan pelayanan dan perintah gereja. Sebagai penengah antara Allah dan manusia, uskup menyusun hubungan di dalam gereja lokal sehingga mereka dapat hidup sebagai kesatuan gereja. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana kaum awam dipandang di dalam tubuh gereja. Nah, dalam hal ini, awam bukan diterjemahkan sebagai yang tidak terlalu penting, tetapi justru Sisiolas menekankan pentingnya keberadaan orang awam di dalam gereja. Pertama, kita akan melihat posisi dan hubungan antara orang awam dengan para pelayan pemegang jabatan di dalam gereja. Nah, hubungan antara anggota dalam tubuh gereja dipandang sebagai yang hierarkis. Hierarki dalam hal ini didasarkan pada tugas masing-masing. Yang mana Sisiolas melihat bahwa orang awam atau kaum awam sebenarnya juga sebagai orang yang juga ditahbiskan, sama dengan para pelayan pemegang jabatan gerejawi lainnya, bahwa kaum awam juga ditahbiskan ketika mereka mengalami baptisan, yang mana dalam penahbisan ini orang bukan hanya diberikan simbol peneguhan, tetapi juga melibatkan seluruh aspek kehidupannya yang diserahkan dan diteguhkan pada sang kepala gereja melalui baptisan itu. Dalam pandangan kaum yang disebut awam, uskup merupakan seorang yang menjadi wakil Allah yang secara nyata ada di dalam gereja, terlebih dalam perayaan Ekaristi. Nah, pelayan gereja yang memegang jabatan dan tugas khusus yang juga ditahbiskan memiliki posisi yang berbeda dengan kaum awam ketika dalam perayaan Ekaristi. Baik kaum awam maupun para pemegang jabatan khusus, mereka memiliki tugas masing-masing. Nah, di sini Sisiolas berusaha untuk menarik hubungan di antara mereka, tetapi memang dalam kenyataannya hubungan mereka merupakan hubungan yang asimetris. Nah, para pemegang jabatan gerejawi dan juga orang awam memiliki tugas masing-masing di dalam Ekaristi. Misalnya orang awam, dia memiliki tugas yang sebenarnya ini merupakan hak prerogatifnya, yaitu tugas untuk mengucapkan kata amin sebagai tanggapan atas rahmat yang mereka terima. Tetapi kemudian dalam kenyataannya, karena mereka benar-benar menganggap uskup sebagai Kristus yang nyata di dalam gereja, sehingga
Hak prerogatif ini dirasa wajib untuk dilakukan karena jika tidak dilakukan mereka menganggap bahwa itu tidak pantas. Nah, melihat dari hubungan antara uskup dan juga kaum awam dalam hal ini, itulah mengapa Ziziolas menganggap bahwa memang hubungan di dalam gereja digambarkan sebagai yang hierarkis dan yang hierarkis itu nampak dari tugas masing-masing. Yang kedua, terlepas dari hubungan antara orang awam dengan kaum lainnya di dalam gereja, Ziziolas melihat bahwa seluruh anggota tubuh Kristus yang ditabiskan mengisyaratkan bahwa mereka semua adalah karismatik. Nah, masing-masing anggota tubuh di dalam gereja memiliki keistimewaan oleh karena karismata. Ziziolas memahami bahwa karisma berasal dari roh, yang hal itu nyata ketika setiap orang menerima baptisan. Sehingga kita bisa memaknai bahwa menjadi karismatik itu artinya menjadi Kristen atau menjadi bagian dari tubuh gereja. Dalam pemahaman Ziziolas, karismata ini bukan hanya untuk membentuk manusia dalam relasinya, tetapi juga dalam keistimewaan yang ada di dalam dirinya. Sehingga, meskipun dalam hal penahbisan cukup membedakan antara tugas kaum awam dengan kaum pemegang jabatan gereja, setiap anggota dalam tubuh gereja memiliki tugas masing-masing berdasarkan keistimewaan yang ada di dalam dirinya. Sehingga masing-masing orang di dalam gereja merupakan orang yang unik dan keberadaannya penting. Kemudian masuk pada pembahasan apostolisi dan konsiliarti. Melihat fenomena gereja dalam membangun persekutuan komunitas yang semakin bertambah, maka perlu diperhatikan tujuan yang ingin dicapai tetap pada satu tujuan dan tidak membangun doktrin sendiri. Dan uskup sebagai kepala kongregasi yang mewakili sekaligus menjaga keseimbangan terhadap gereja yang universal. Atau dapat dipahami bahwa bentuk persekutuan yang dibangun dalam gereja bukan semata-mata berbicara hanya dari satu sudut pandang sebagai pelopor dan induk doktrin gereja, bahwa gereja bukan hanya memfokuskan pada satu komunitas saja, melainkan ada banyak persekutuan gereja baik secara lokal maupun translokal. Oleh karena itu, semua bentuk persekutuan yang mengambil bagian memiliki keberadaan yang penting. Adapun pembahasan lebih lanjut soal kesinambungan dan uskup sebagai otoriter dalam struktur gereja yang dibangun. 1. Pemahaman Ziziolas tentang eklesialitas adalah kesinambungan eskatologis gereja dengan Kristus. Sesuatu yang berulang kali menjadi peristiwa dalam pertemuan Ekaristi. Unsur yang menentukan dalam memahami apa yang disampaikan Ziziolas tentang eklesialitas adalah kesinambungan eskatologis gereja dengan Kristus. Sesuatu yang berulang kali menjadi peristiwa dalam pertemuan Ekaristi, dan dalam penekanan yang diberikan Ziziolas mengenai persekutuan eskatologis pneumatik kehidupan Allah Tritunggal dimediasi bukan secara kognitif, melainkan dalam peristiwa Ekaristi komunal. Maka, kelangsungan gereja dengan gereja para rasul hampir tidak dapat dimediasi melalui kesinambungan doktrin yang dipahami dan ditransmisikan secara kognitif. 2. Integritas seorang uskup sebagai pusat menemukan jawaban untuk kelangsungan persekutuan gereja, memahami manusia sebagai umatnya, mengikuti ajaran yang Tuhan berikan ke dunia. Persoalan uskup yang sering dibahas tentang prioritas yang dimiliki dan bagaimana kelangsungan uskup melaksanakan program yang diberikan Allah untuk memaknai persatuan komunitas dalam gereja. Melihat lebih dahulu pemilihan para uskup yang diukur dari aspek mana dan integritas daripadanya untuk memahami akan hubungan antara manusia dengan Allah melalui peristiwa Ekaristi yang universal. 3. Eksistensi gereja sebagai tempat dalam penahbisan uskup dan sebagai pemimpin mempersatukan tujuan gereja. Mengenai gereja yang lokal dan translokal dalam penahbisan seorang uskup sebagai pemimpin mempersatukan tujuan semua gereja, maka perlu diketahui bahwa tujuan gereja bukan semata-mata untuk menaikkan pamor gereja, melainkan nilai yang dibawa oleh jemaat dalam mempersatukan persekutuan yang kudus dalam Tuhan. Pun kerasulan dan konsiliaritas gereja dipusatkan dan diekspresikan dalam diri uskup sebagai pemimpin, dan pengemban kerasulan dan Katolik adalah seorang Katolik yang mencakup di dalam dirinya seluruh jemaat, bukan seorang individu yang terpisah dari kongregasi itu. Baik, kita akan masuk ke dalam poin analisis kelompok. Jadi, menurut kami, kelompok
3, kami setuju dari pendapat Giziolus karena pendapat terkait kesatuan tubuh Kristus di dalam komuni itu sejalan dengan konteks yang ada di Indonesia. Konteks di mana Indonesia ini sangat majemuk, di mana Indonesia ini sangat banyak suku, agama, kepentingan, maupun hal-hal yang lainnya yang ada di Indonesia. Indonesia sangat beragam dari sudut kepelbagaian. Sehingga pemikiran yang mengatakan bahwa Giziolus ini memiliki sebuah kesatuan tubuh dalam gereja dan komuni itu relevan. Sedangkan untuk kelebihan, kita akan masuk ke dalam kelebihan. Kelebihan dari pemikiran Giziolus itu mengedepankan kesatuan umat di dalam komuni, di mana umat ini disatukan jadi lebih damai, lebih rukun di dalam sebuah komuni manusia. Dan kelebihan yang kedua adalah manusia dipandang sejatinya manusia yang kompleks dan memiliki kebebasan dan tujuannya sendiri. Maksudnya ketika di dalam pemikiran Giziolus ini manusia tidak hanya sebatas psikologinya saja atau tidak hanya bagian yang melekatnya saja, tetapi setiap sudut pandang manusia ini diperhadapkan. Dan manusia dipandang sejati manusia yang kompleks dan memiliki kebebasan dengan tujuannya sendiri. Demikian penjelasan terkait analisis dan kelebihan dari kelompok. Dan yang terakhir, kesimpulannya. Kesimpulan dari kelompok ialah pemikirannya Giziolus terhadap konsep eklesia dilandasi oleh Ekaristi, di mana dalam proses Ekaristi ini orang beriman berkumpul sebagai komunitas, mengungkapkan harapan eskatologis akan kesatuan seluruh ciptaan di dalam Kristus, sekaligus menyadari tugas berkelanjutan untuk mewujudkan kesatuan itu. Pada prinsipnya, Communio Ecclesia mengandaikan Communia Trinitas, karena gereja adalah imago atau gambar dari Trinitas itu sendiri. Bagi Giziolus, lokus konkret dari deindividualisasi dan personalisasi adalah gereja. Hal ini dikarenakan gereja adalah tubuh Kristus. Di dalam gerejalah manusia menjadi pribadi melalui baptisan dan hidup sebagai pribadi melalui Ekaristi. Struktur persekutuan di dalam gereja didasarkan pada pemerintahan Allah, seperti yang terdapat dalam Wahyu pasal 4 ayat 2-6. Allah di dalam tahtanya dikelilingi oleh para rasul, begitupun juga keberadaan uskup dan para pelayan gereja untuk melaksanakan tugas dan panggilan sebagai rekan kerja Allah dalam melayani umat, yang mana dari keberadaan mereka semua, Kristus menyatukan mereka dalam penabisan yang sejati melalui satu tubuh gereja.